Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinatul Islamiyah, NIM 301191004, dan teman saya Nafi Halimatus Sa'diyah, NIM 301191034. Jadi di sini kami akan menemukan bagaimana cara untuk men-setting jaringan sesuai dengan soal yang telah diberikan pada Google Classroom. Nah, ini merupakan soal yang sudah diberikan di Google Classroom. Jumlah soalnya ada 4 yang akan dibagi masing-masing anggota kelompok menjelaskan 2 soal. Di sini juga ada addressing table yang berisikan interface, IP address, dan juga subnet max dari device, masing-masing device-nya. Kemudian ada juga network design yang telah diberikan, tapi mungkin di sini kelompok kami ada beberapa interface yang berbeda dari network design yang telah diberikan, karena kami mengacu pada interface penggunaan SE2/0 dan juga SE3/0 seperti itu. Nah, langsung saja, ini merupakan network design dari kelompok kami. Oke, soal yang pertama yaitu tambahkan setting dynamic NAT pada router Bandung sehingga network 172.31.50 dapat terhubung ke internet server dan memiliki akses public IP. Nah, di sini kan yang disuruh untuk disetting yaitu router Bandung. Jadi nantinya yang akan saya beri IP address itu pada device internet server PC 1, PC 2, dan juga router Bandung terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada internet server, soket desktop, IP configuration, kemudian IP-nya kita lihat di sini, kita cari internet server. Nah, ini IP-nya ada 8888. Kemudian subnet mesh-nya 255.255. Default gateway-nya 8.8.8.1. Kemudian lanjut, kita akan mengisi IP address dari PC 1 ke desktop. IP configuration di sini PC 1-nya 172.31.5.15. Nah, ini diisi 255.128. Default gateway-nya kita isi 172.31.51. Oke, kita pergi ke PC 2. Kita isi IP configuration-nya. Ini hampir sama ya seperti PC 1. Bedanya cuma ada di belakang. Kalau PC 1 itu 15, kalau PC 2 53. Subnet mesh-nya itu sama 128. Kemudian default gateway-nya juga sama 172.31.51. Kemudian selanjutnya kita isi buat IP address dari setiap interface di router Bandung ini. Nah, interface dari router Bandung ini ada Fast Ethernet 00, kemudian Fast Ethernet 10 dan juga SE20. Nah, kita pergi ke CLI, kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian pergi ke config terminalnya, kita isi, kita pilih terlebih dahulu mana interface yang akan kita isi terlebih dahulu. Nah, pertama ini saya ingin mengisi interface SE20, jadi INT SE2/0. Kita beri IP address-nya itu 10.10
1.0.0.6, kemudian subnet max-nya 255.252. Kita aktifkan no shutdown. Setelah itu interface selanjutnya yaitu ada FA00, IP address-nya 172.1.5.1, kemudian subnet max-nya 255.128. Kita aktifkan no shutdown. Nah, sudah aktif. Change state to up. Selanjutnya yaitu interface FA1/0, IP address-nya ada 8881, subnet max-nya 255. Kita aktifkan juga no shutdown. Sudah. Setelah kita isi semuanya, semua device menggunakan IP address sesuai dengan addressing table di Google Classroom, maka selanjutnya kita akan men-setting dynamic NAT pada router Bandung. Jadi nanti konfigurasinya tetap di router Bandung ya, di CLI router Bandung ini. Kita exit terlebih dahulu. Yang pertama, untuk mengkonfigurasi dynamic NAT, kita harus menentukan interface mana untuk inside dan outside di networknya. Nah, di sini untuk inside networknya saya menggunakan FA00 yang merupakan interface yang paling dekat dengan klien. Nah, kliennya ini ada PC1 dan juga PC2. Kemudian untuk network outside-nya saya menggunakan interface Fast Ethernet 1/0. Seperti itu. Kita kembali lagi ke Bandung. Jadi kita isi interface FA/00. Dia merupakan IP NAT untuk inside network. Jadi kita isi dengan IP NAT inside. Kemudian interface FA10 merupakan IP NAT outside-nya. Kita X dulu, exit. Selanjutnya kita harus membuat access list permit jaringan lokal untuk menggunakan IP public dari poolnya. Intinya di sini yaitu membuat sebuah akses supaya IP private dari 172.3.150 terubah menjadi IP public, seperti itu. Nah, di sini IP private-nya kita beri akses list 1. Kemudian IP private-nya yaitu 172.31.5.0. Nah, kemudian kita beri yaitu wildcard dari subnet max-nya. Tadi kan 0.0.0.127. Setelah itu kita buat suatu pool IP public yang akan dipetakan ke IP jaringan lokalnya. IP NAT pool, kemudian kita bisa beri nama terserah sesuai dengan keinginan kita. Saya berikan M aja. Kemudian 8, 8, 8, 10 sampai 8, 8, 8, 15. Net max-nya 255.255.0.0. Kemudian kita panggil IP NAT inside source list 1 pool M.
coba apakah sudah berfungsi apa belum untuk IP NAT dynamicnya. Kita ping di PC2 ini, kita ping menuju ke IP address dari internet server ini ya, kan ping 888. Kita tunggu, ini sudah replay. Kita coba sekali lagi. Kalau replay berarti tandanya antara PC2 dan internet server ini sudah tersambung, sudah terkoneksi. Kita coba di PC1 ping 888, ini sudah replay semua. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2 bisa dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nafi Halimatus Sadia. Ini teman saya yakni Adidatul Islamiyah untuk soal nomor 2 dan 3. Oke, untuk yang nomor 2, setting DHCP pada subnet 10.30.50 sehingga klien 1 dan klien 2 mendapat IP secara otomatis. Oke. Baik. Yang pertama berarti kita membuat menyeting router PT Surabaya. Oke. Di sini kita masuk ke CLI, lalu kita masuk ke sini, kita mulai masuk, terus lalu selanjutnya kita sambungkan ke FA ke interface FA10, lalu selanjutnya kita IPF untuk FA01 nya yakni FA01 dari Surabaya ini 10.10.5.1 dengan subnet masnya 255.255.0.0. Oke, lalu setelah itu kita refresh. Oke, setelah itu kita tambahkan DHCP full client yaitu dengan DHCP full client. Oke, setelah itu kita setting networknya, yaitu berarti network memasukkan IP dari FA0 ini 10.30.5, lalu lanjut 255.255.0.0. Oke, lalu selanjutnya kita gunakan default router.
daftarkan PC Falcon Eagle dan Hawk ke DNS server dan mail server. Untuk domain mail server gunakan domain @email.com. Oke, yang pertama-tama kita setting IP address untuk server dan PC-nya. Kita ke service, kita ke desktop, lalu ke IP. Di sini kita ngikutin untuk IP address-nya. Untuk mail server IP address-nya yakni 192.168.11.5. Untuk subnetworknya 255.255.255.0. Oke. Lalu selanjutnya kita ke DNS. Di sini ke desktop IP sama seperti tadi ya, kita samakan yaitu kita samakan dengan yang sudah ada di addressing table 192.168.11.10. Oke. Sebentar agar tidak lama. Untuk domainnya. Oke, yang pertama kita masuk di mail server, di service email, kita masukkan domainnya ini email.com. Usernya pertama adalah Falcon, passwordnya Falcon. Oke. Terus yang kedua ada Eagle. Passwordnya terserah, tapi saya agar lebih mudah saya samakan. Dan untuk terakhir adalah Hawk, passwordnya Hawk. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ke men-setting DNS server, service, lalu di DNS jangan lupa nyalakan. Untuk namanya email.com. Untuk addressnya kita memakai IP dari emailnya. Oke. Untuk IP emailnya adalah 111. DNS-nya adalah 10. Oke. Lalu selanjutnya kita ke komputer untuk mengganti IP, mengganti DNS server dan default gateway-nya. Untuk DNS servernya kita memakai IP dari DNS tadi ya, 10. Ininya 1. Oke. Lalu selanjutnya lupa tadi di email ya, kita buat namanya yakni falcon@email.com. Lalu untuk incomingnya itu pakai email, pakai IP-nya email, sama juga pakai IP-nya email. Langsung selanjutnya username-nya dia tadi sesuai tadi yang dibuat Falcon, ini akan jadi Falcon. Oke, save. Lalu untuk Eagle yang pertama bentar tadi kepencet ke IP-nya
kita coba ya untuk kirim ke ige@gmail.com. Halo, hai, send. Akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mbak Dinda. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan setting jaringan untuk soal nomor 4, yaitu gunakan konfigurasi routing protokol OSPF pada masing-masing router. Nah, untuk PC client 1 dan client 2 yang disetting dalam konfigurasi DHCP sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Nafi Halimatus Sa'dia, beserta konfigurasi domain untuk mail server. Jadi untuk bagian ini sudah disetting pada pemaparan sebelumnya. Sekarang saya akan men-setting untuk IP setiap interface yang dimiliki oleh router Semarang ini. Kita buka di sini. Kita pindah ke CLI. Di router Semarang ini interface-nya itu ada SE3/0 dan juga SE2/0. Jadi kita aktifkan lebih dahulu config terminal, kemudian di sini saya akan memasukkan IP address pada interface SE20 terlebih dahulu. Interface SE2/0, IP address-nya 10.10.0.2, kemudian subnet masknya 255.252. Kita aktifkan no shut. Kemudian untuk interface selanjutnya yaitu SE3/0, IP address-nya 10.10.0.5, IP address-nya 10.10.0.5,
subnet masnya 255 255 252. Kemudian kita aktifkan no shut. Nah, sudah aktif keduanya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi routing OSPF pada setiap routernya. Yang pertama saya akan config dulu untuk router Surabaya. Ini ya supaya lebih mudah melihatnya. Oke, yang pertama kita aktifkan dulu. Kemudian kita pergi ke router. Karena kita menggunakan OSPF, maka kita pergi router OSPF 1. Ke terminal dulu, router OSPF 1. Nah, setelah itu kita masukkan network apa saja yang terhubung dengan router Surabaya ini. Nah, di sini kan ada 3 interface yang terhubung. Yang pertama ini ada network 192, network 1010 dan juga network 1030. Maka kita masukkan semua networknya ke dalam konfigurasi ini. Yang pertama network 192.168.11.0. Nah, ini kan termasuk slice 24. Slice 24 subnet masnya kan 255.255.255.0. Tetapi yang ditulis di sini itu kebalikan dari subnet masnya. Jadi 0.0.0.255. Kemudian kita beri area 1. Selanjutnya network 10.30.5.0. Wildcardnya yaitu 0.0.255 area 1. Kemudian selanjutnya network 10.10.2.0 kebalikan dari subnet maxnya 0.0.0.3 area 1. Sudah. Ini untuk konfigurasi router OSPF Surabaya. Selanjutnya kita pindah ke Semarang. Nah, di Semarang ini cuma ada 2 network, maka kita tulis keduanya. Kita X dulu. Router OSPF 1 networknya 10.10.2.0. Ini merupakan network dari SE2 menuju SE2 di Surabaya. Kemudian kebalikan dari subnet maxnya 0.0.0.3, kita kasih area 1. Selanjutnya yaitu ada network 10.10.2.4 0.0.0.3 area 1. Sudah. Setelah itu yang ketiga ada di router Bandung. Kita aktifkan. Router OSPF 1 network menuju Semarang ini ada 10.10.2.4. kita tulis network 10.10.2.4 kebalikan subnet maxnya 0.0.3 area 1. Selanjutnya di sini ada network 8.8.8.0 kebalikan subnet masnya 0.0.0.255 area 1. Kemudian network yang ketiga ada 172.31.5.0 subnet kebalikan dari subnet masnya 0.0.0.127 area 1. Selanjutnya kita akan mengecek apakah konfigurasi OSPF dari setiap router sudah benar.
dengan cara mengirimkan pesan dari PC 2 menuju ke Semarang. Nah, ini statusnya sukses. Kemudian kita coba lagi, PC 1 menuju ke Semarang, sukses juga. Ini berarti menunjukkan bahwa konfigurasi OSPF antar router sudah benar dan sudah saling terkoneksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.